Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, kita belajar tentang bilangan kompleks. Ya, bagian kedua kita akan membahas poin C, yaitu interpretasi geometris. Ya, bagaimana caranya bilangan kompleks itu dibahas dalam ranah kerangka koordinat kartesian ya. Jika kita bisa melihat gambar yang ada di sana, maka sumbu X itu dinamakan bilangan real ya. Jadi kemarin sudah dibahas bahwa bilangan real itu sendiri itu dia misalnya bilangan bulat ya, terdiri dari bilangan bulat. Misalnya min 2, kemudian 3, kemudian 4, dan seterusnya ya. Nah, sumbu Y itu mendeskripsikan sebagai bilangan imajiner, yang mana bilangan imajiner itu adalah, kemarin sudah dibahas, akar dari negatif 4 misalnya. Kemudian akar dari negatif 6 misalnya. Nah, bilangan imajiner itu sendiri itu dideskripsikan sebagai sumbu Y. Kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks ya. Nah, seperti halnya biasa kalau misalnya 2 tambah 5. Tetapi untuk yang bilangan kompleks itu mempunyai sifat tertentu. Misalnya di gambar yang A kita bisa melihat bahwa ada Z pertama ya. Ini merupakan persamaan untuk bilangan kompleks. Yang kedua ada Z2. Di sana ada bilangan real, ada bilangan kompleks juga. Untuk yang Z pertama itu ditandai dengan X1 ya. Kemudian Y1. Dan bilangan kompleks yang kedua yaitu X2, Y2. Maka ketika kita mengurangkan Z1 dikurangi Z2, kita bisa menggunakan garis ya. Garis yang mana berlawanan ya. Dimana kalau vektor itu kan menjumlahkan kan dia resultannya. Tetapi kalau pengurangannya dia berkebalikannya. Menjadi garisnya di bawah ini ya. Sehingga garis yang ini ya. Nah, itu menunjukkan interpretasi grafik yang mana pengurangan dari Z1 dikurangi Z2. Kemudian untuk yang poin B, yang poin B adalah Z1 ditambah Z2. Z1 ditambah Z2. Sehingga secara vektor bisa menggunakan metode jejer genjang ya. Itu Z1 ditambah Z2. Sehingga menggambarnya tidak seperti gambar A ke bawah tetapi ke atas. Di tengah maksudnya. Poin D kita melihat bagaimana nilai mutlak bilangan kompleks ya. Jadi karena di bilangan kompleks itu misalnya ada menghasilkan nilai imajiner, maka perlu ditekankan tidak ada nilai negatif ya di dalam bilangan kompleks itu sendiri sebagai hasil dari penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah, itu disebut dengan modulus. Jadi modulus itu menilai mutlakan bilangan kompleks. Contohnya misalnya Z itu bilangan kompleks, Z sama dengan X plus Y. Nah, itu merupakan bilangan real positif dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dan bisa dinantikan dengan Z yang dipagar ya. Jadi pagar Z itu artinya nilai mutlak dari bilangan kompleks Z, yaitu seperti itu. Jadi bilangan kompleks positif itu X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau dicari ya, dicari Z Z yang nilai mutlaknya itu berarti Z ya dikurung sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya. Secara geometris bahwa Z mutlak ya, bilangan Z
mutlak itu menyatakan jarak titik X ke Y, oke, terhadap origin atau panjangnya vektor Z. Ini bersesuaian dengan ketika dikurangi. Misalnya kita mempunyai bilangan kompleks 2, Z1 dikurangi Z2. Maka sebenarnya ini Z1 itu X plus Y, ya, dikurangi X plus Y. Nah, keduanya ini dikurangi menghasilkan nilai X1 min X2 ditambah Y1 min Y2. Kalau dimutlakan, maka unsur imajinernya itu hilang, sehingga yang ada hanya X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat, ya. Nah, ada beberapa istilah konjugat kompleks, ya. Konjugat kompleks itu misalnya dari sebuah bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y, ya, didefinisikan sebagai bilangan kompleks. Nah, jadi bisa simbolnya Z itu dikasih tanda vektor, atau ada beberapa buku Z dikasih tanda perkalian. Itu sama aja, ya. Namanya konjugat kompleks. Konjugat kompleks itu, misalnya konjugat kompleks dari Z itu sama dengan X min Y. Untuk semua Z, berlaku Z dari bilangan kompleks itu, konjugat kompleks itu sama dengan Z, ya. Jadi dia nilainya sama dengan Z, dan Z, ya, konjugat kompleks dari Z itu sama dengan nilai mutlak dari bilangan kompleks Z. Contohnya sekarang penjumlahan, ya. Kalau tadi pengurangan. Kalau penjumlahan itu misalnya Z1 sama dengan X1 ditambah Y1, ya. Dan Z2 X1 ditambah Y2. Ini X2, ya. Maka penjumlahannya sama seperti kayak tadi pengurangan. Ini sebagai cara aljabar biasa, ya. X1 ditambah X2. Nanti ketemu ini, X1 plus X2 dikurangi Y1 plus Y2. Maka dari itu kita bisa menguraikan. Kita menuliskan kembali X1 dikurangi Y1 ditambah X2 dikurangi Y2. Ini untuk yang nilai konjugatnya. Sehingga Z1 ditambah Z2 yang dikonjugatkan itu sama dengan masing-masing Z yang dikonjugatkan terus ditambah, ya. Nah, cara yang sama bisa ditunjukkan untuk Z1 dikurangi Z2. Itu berlaku Z1 dikonjugatkan dikurangi Z2, ya, dikonjugatkan. Ini juga berarti untuk perkalian, ya. Nah, perkalian di sini itu juga sama. Z1 dikali Z2, ya, bilangan kompleks 1 dikali bilangan kompleks 2 itu dikonjugatkan sama dengan Z1 dikali Z2 dikonjugatkan. Dan ini juga berlaku untuk pembagian, ya. Selain bilangan kompleks yang kemarin imajiner itu I pangkat 2 itu I kuadrat itu sama dengan min 1. Identitas penting yang berhubungan dengan bilangan kompleks antara lain jika suatu bilangan kompleks Z dikalikan dengan konjugat kompleks dari Z, maka sama dengan nilai mutlak dari bilangan kompleks Z kuadrat, kan, atau Z dimutlakan sama dengan akar dari bilangan kompleks dan dikalikan dengan konjugat bilangan kompleks itu sendiri, ya.